Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. 1 dari 3 orang pencuri berjuluk becak hantu menangis minta ampun saat ditangkap polisi. Sering menjual barang milik keluarga, 2 saudara kandung di Batubara terlibat duel. Lima siswa kelas 10 di Medan raih prestasi di kancah internasional, membuat inovasi batu bata dari styrofoam atau pembungkus makanan. Seorang juru parkir liar akhirnya ditahan polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap warga di Medan. Pelaku marah karena korban menolak bayar parkir tak resmi. Juru parkir liar ini seketika menganiaya seorang pria menggunakan kursi di Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Akibatnya korban alami luka-luka di bagian lutut, siku, serta kepala bagian belakang. Kejadian bermula saat korban membeli kacamata di sebuah toko. Saat hendak pulang, pria 35 tahun itu dimintai uang Rp5.000 untuk parkir. Korban tak mau membayar karena pelaku merupakan juru parkir liar. Tak terima akan hal itu, pelaku marah dan menganiaya korban dengan kursi. Korban akhirnya membuat laporan ke Mapolsek Sunggal. Saat sekarang ini yang bersangkutan atau tersangka sudah kita tangkap dan kita amankan di Polres Sunggal. Ya, ini sesuai dengan arahan dan perintah dari pimpinan kita bahwa saat sekarang ini kita fokus dan konsentrasi untuk penanggulangan atau pengungkapan kasus-kasus premanisme. Petugas mengimbau warga aktif melapor jika menjadi korban juru parkir liar ataupun tindakan premanisme. Tuti Alia Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Seorang pemilik rumah di Gunung Sitoli memprotes proses konstatering atau pencocokan fisik objek sengketa tanah. Pemilik lahan mengaku telah mempunyai sertifikat lahan yang sah dari BPN dan telah pernah menang gugatan di pengadilan. Protes keras dilakukan keluarga Justina Gulo, pemilik rumah di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunung Sitoli. Mereka tidak terima dengan konstatering yang dilakukan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Konstatering adalah pencocokan fisik objek sengketa dengan data yang tertera dalam amar putusan pengadilan. Pihak Justino Gulo menyatakan pemilik sertifikat yang sah dari Badan Pertahanan Nasional. Lahan ini pernah menjadi objek sengketa dan telah dimenangkan pihak Justina tahun 2018 di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Karena kami yang punya SHM atas nama almarhum suami saya Cornelius Nerata Duha tidak pernah dibatalkan di BPN dan PTUN dan tidak pernah disidangkan. Dan harapan kami, karena ini sudah juga menjadi laporan dan pengaduan saya kepada Bapak Gubernur bulan Mei yang lalu, ini dalam proses. Dan semoga pengaduan saya itu sesegera mungkin. Dan kami ahli waris. Tetapi kini di objek yang sama tahun 2022 kembali digugat oleh penggugat bernama Clara Izonulo Duha dan gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Proses gugatannya memasuki tahapan konstatering atau pencocokan. Gugatan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor 13 PDTX 2024 PNGST junto nomor 69 PDTG 2022 PNGST tertanggal 25 September 2025. Berdasarkan rujukan daripada pemohon eksekusi, tim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bersama dengan BPN telah menjalani batas-batas daripada objek eksekusi sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam berita acara. Walaupun diwarnai aksi protes, namun pihak Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang didampingi pengamanan ketat dari kepolisian tetap membacakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan melaksanakan konstatering. Rizky Ramadan melaporkan dari Gunung Sitoli.
Kantor cabang Bulog Sibolga akan menyalurkan bantuan pangan lebih 700.000 kilogram beras dan lebih 150.000 liter minyak goreng. Bantuan pangan ini disambut gembira warga Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Kabar gembira untuk warga Kelurahan Sarudi, Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka menjadi penerima bantuan pangan pertama yang disalurkan oleh kantor cabang Bulog Sibolga. Untuk bulan Oktober dan November 2025 ini, kantor cabang Bulog Sibolga akan menyalurkan bantuan pangan lebih 780.000 kg beras dan lebih 150.000 liter minyak goreng untuk warga Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Bantuan pangan sebanyak 31.610 orang penerima bantuan pangan yang akan menerima untuk alokasi Oktober dan November sebanyak untuk beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Berarti yang disalurkan Bulog sendiri berapa banyak? Berapa ton nanti beras yang akan disalurkan? Untuk Tapteng sendiri akan disalurkan beras sebanyak 632.200 kg. Sedangkan minyak gorengnya 126.440 liter untuk Tapanuli Tengah saja. Warga mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan pemerintah di tengah harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin tinggi. Rasa terbantu kali Pak, banyak kali lah terbantunya gitu lah Pak. Karena harga beras sangat tinggi sekarang ya? Kan tinggi harganya, semua bahan pokok kan naik Pak. Tercatat lebih dari 31.000 penerima bantuan untuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan di Kota Sibolga sebanyak lebih 7.500 penerima bantuan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Berawal dari makan di warung dan menyaksikan sampah sisa kemasan, 5 siswa di Medan meraih prestasi di kancah internasional. Mereka mencetuskan inovasi pembuatan batu bata dari styrofoam atau pembungkus makanan dan abu sekam padi. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Mungkin itu ungkapan yang tepat awal mula 5 pelajar kelas 10 sekolah Safiyatul Amaliyah Medan meraih juara bergengsi dengan inovasi pembuatan batu bata. Berbeda dengan batu biasa, hasil riset 5 siswa ini terbuat dari campuran semen, pasir, styrofoam, abu sekam padi, serta larutan agen foam. Inspirasi pembuatan batu bata lahir saat membeli makanan di warung. Kemasan pembungkus makanan itu terbuat dari styrofoam dan menjadi sampah. Setelah melakukan riset dan beberapa kali percobaan, kelima pelajar ini bisa membuat batu bata berbahan styrofoam sehingga tahan dari resapan air. Mereka juga menambahkan kandungan abu sekam padi sehingga menahan hawa panas dari luar bangunan dan menghasilkan suhu lebih sejuk secara alami. Temuan inovatif ini akhirnya meraih double gold dan best award kategori teknologi sipil dan konstruksi pada International Competition on Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10-11 Oktober lalu. Pertama, batu bata kami ini sangat efisien dikembangkan untuk masa depan gara-gara kan styrofoam sama abu sekam padi itu sangat tidak digunakan ya, kayak habis contoh styrofoam ini habis makan, kita contoh kan bungkus makanan menggunakan styrofoam, habis makan langsung kita buang gitu tanpa kita pikirkan ini dampaknya apa gitu untuk lingkungan. Inovasi batu bata kelima pelajar ini berhasil menyisihkan 200 lebih peserta yang berasal dari 8 negara. Rekrutan untuk bidang penelitian sendiri kita buat selain klub ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Nah, dari prestasi kelima pelajar ini membuktikan ide dan inovasi bisa berasal dari hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa menjadi bermanfaat besar jika digali dan dikembangkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.
Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Primeriana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.